Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita masih membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia bersama Bulha. Dan hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Kadiri dan juga Majapahit. Yang pertama adalah kerajaan Kadiri. Jadi kerajaan Kadiri itu terletak di tepi Sungai Berantas, Kediri, Jawa Timur. Sejarahnya yang pertama itu berasal dari Raja Erlangga. Jadi singkat cerita, Erlangga itu adalah menantu dari Dharmawangsa Teguh, raja terakhir dari kerajaan Medang Kamolan. Nah, Medang Kamolan itu terletak di kawasan Jombang hari ini. Kemudian Erlangga itu berhasil menyelamatkan diri karena di masa akhir kekuasaan Medang Kamolan di bawah pemerintahan Dharmawangsa Teguh, kerajaan ini diserang oleh kerajaan Luaram yang dipimpin oleh Raja Wurari, sehingga terjadi perang dan akhirnya Erlangga berhasil melarikan diri. Akhirnya Erlangga lari ke daerah timur, tepatnya ada di desa Kahuripan. Hari ini kita kenal dengan nama Sidoarjo. Kemudian Erlangga mendirikan kerajaan di Kahuripan. Kemudian dia memiliki dua putra, yaitu Mapanji Garasakan dan Sri Samara Wijaya. Nah, Erlangga takut jika kedua putranya akan berperang memperebutkan kekuasaan, sama halnya dengan Samaratungga dan juga Balaputra Dewa yang berasal dari kerajaan Mataram kuno. Nah, akhirnya untuk menghindari perang saudara, maka Erlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi wilayah Kahuripan menjadi dua, menentukan wilayahnya dan memberikan kepada kedua putranya. Nah, untuk wilayah Kahuripan atau penerus tahta dari kerajaan Kahuripan, maka Mapanji Garasakan mendapatkan wilayah Kahuripan. Kemudian Sri Samarawijaya karena putra kedua mendapatkan daerah Daha atau Kadiri hari ini. Jadi sekali lagi Erlangga karena takut perang saudara atas kedua putranya, dia membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kahuripan sendiri dengan ibu kota Jenggala kepada Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya dengan pusat pemerintahan di Daha. Namun, perang saudara pun akhirnya tidak dapat dihindarkan. Kenapa? Karena Mapanji Garasakan itu iri terhadap kemakmuran dan kesuburan dari kerajaan Daha yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya. Kenapa wilayah Daha lebih makmur, lebih subur? Ini dikarenakan karena Daha itu terletak di aliran sungai Berantas. Sehingga dengan dekatnya wilayah Daha dengan Sungai Berantas, maka wilayahnya otomatis subur daripada Kahuripan. Alhasil Mapanji Garasakan merasa kenapa wilayah Kahuripan harus dibagi dua, lebih baik dijadikan satu. Nah, akhirnya Mapanji pun melangsungkan serangan kepada Sri Samarawijaya. Namun apa hasilnya? Karena perang saudara ini tidak dapat dihindarkan, maka jelas pemenangnya adalah Sri Samarawijaya. Kenapa? Biasanya ingat, wilayah yang lebih makmur itu otomatis masyarakatnya juga lebih makmur. Nah, otomatis bidang militernya juga lebih kuat daripada kerajaan yang biasa saja. Alhasil akhirnya Sri Samarawijaya memerangkan peperangan dan menyatukan kembali kerajaan Kahuripan dan Daha dengan ibu kota Daha atau Kadiri. Raja pertama kerajaan Kadiri itu adalah Sri Samarawijaya. Tentu kehidupan ekonominya adalah pertanian karena memanfaatkan aliran Sungai Berantas. Raja terkenal lainnya yaitu Raja Jayabaya. Raja yang dikenal dengan ramalannya yaitu Jangka Jayabaya. Nah, bahkan ramalan ini masih dipakai sampai dengan hari ini ya. Sebagai contoh, ketika masa pendudukan Jepang itu dikatakan oleh para pendukung Jepang ya, dikatakan bahwa akan datang orang berkulit putih, berbadan kate yang akan menjajah Indonesia seumur jagung. Dan ketika Jepang datang, benar, Jepang itu orangnya kecil-kecil. Lah, tapi kenapa sekarang tinggi itu? Karena sudah blasteran ya, tidak lagi asli. Jadi kalau masyarakat Asia pada umumnya itu orangnya pasti pendek-pendek atau mini seperti itu. Nah, pada kemudian juga dipakai ketika pemilihan Presiden Republik Indonesia nih, Presiden Jokowi. Juga dikatakan bahwa Indonesia Nusantara akan dipimpin oleh seorang Ratu Adil. Nah, kemudian para pendukung Jokowi itu mengatakan bahwa Ratu Adil ini adalah Jokowi gitu. Kemudian pada masa Jayabaya, kehidupan ekonomi masyarakat Kadiri itu tidak lagi hanya
fokus pada agraris atau pertanian, tapi juga pada kegiatan pelayaran, yaitu memanfaatkan Sungai Berantas untuk dilalui kapal-kapal seperti yang membawa eh, segala sesuatu yang dapat diperdagangkan. Ini dibuktikan dengan adanya gelar Sarwojolo atau seperti Kapten Angkatan Laut seperti itu. Kemudian raja yang terkenal lainnya itu adalah Kameswara. Jadi dia tuh terkenal akan ketampanannya. Raja terkenal dari kerajaan Kadiri itu adalah Raja Kertajaya yang berhasil membawa kerajaan Kadiri pada masa puncak kejayaannya. Namun seperti itu, dia itu terkenal sebagai raja yang diktator. Kenapa? Karena dia menerapkan pajak yang sangat tinggi kepada rakyat. Kemudian dia juga sombong. Bahkan dia berselisih dengan para Brahmana. Jadi Brahmana itu kan dianggap sebagai perantara ya antara hubungan manusia dengan para dewa. Tapi di sini Kertajaya tidak mau mengakui bahwa Brahmana itu adalah penghubung antara manusia dengan dewa. Karena dia merasa kalau dewa bisa menghidupkan orang mati, maka dia juga bisa. Kalau dewa bisa membuat orang sakit, dia juga bisa. Kalau dewa bisa membunuh orang, maka dia juga bisa. Bahkan jikapun dewa membuat kerusakan, maka Kertajaya pun bisa. Maka oleh karena itu Kertajaya menginginkan bahwa para Brahmana tidak perlu menyembah dewa, cukup menyembah Kertajaya. Namun para Brahmana yang merasa dirinya itu adalah wakil Tuhan atau perantara hubungan manusia dengan dengan dewa, maka para Brahmana pun marah. Bahkan Kertajaya pun memamerkan kekuatannya kepada para Brahmana. Jadi para Brahmana itu diundang dalam sebuah lapangan, kemudian Kertajaya duduk di atas tombak atau bambu runcing. Nah, bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Tujuannya adalah pamer kekuatan kepada para Brahmana ya. Nah, akhirnya Brahmana tentunya tidak terima, merasa direndahkan oleh Kertajaya. Alhasil di sini para Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok. Jadi Ken Arok itu adalah Aku Tumampel. Jadi gini, kalau Kadiri kabupaten, maka Tumampel itu adalah kecamatan. Oke. Kemudian Ken Arok pun sepakat untuk menyerang Kertajaya karena penderitaan masyarakat Kediri yang luar biasa menderita karena Kertajaya. Akhirnya Ken Arok pun sepakat dengan para Brahmana untuk menyerang Kertajaya. Kertajaya merasa bahwa Tumampel itu adalah wilayah kecamatan, tapi kenapa dia lebih berkuasa daripada Kertajaya? Jadi Kertajaya menganggap Ken Arok itu adalah saingannya. Oleh karena itu Kertajaya pun juga ketika mendengar Ken Arok akan menyerang Kadiri, maka Kertajaya pun juga menyusul Ken Arok. Nah, akhirnya mereka, Ken Arok dan juga pasukan dari Kertajaya itu berperang di sebuah desa yang dikenal dengan nama Ganter. Namun dalam peperangan ini itu apa hasilnya? Kemenangan Ken Arok. Jadi akhirnya Kertajaya pun berhasil dikalahkan oleh Ken Arok dan dikatakan bahwa Ken Arok itu nanti menang dan memindahkan pusat kekuasaan Tumampel itu ke Singhasari. Dan alhasil dikatakan lagi bahwa Kertajaya itu pergi ke alam para dewa. Sebenarnya bukan pergi ke alam dewa ya, tapi dia di sini bertapa atau muksa seperti itu. Itulah akhir dari kerajaan Kadiri. Nah, kerajaan Kadiri itu punya beberapa peninggalan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya kehidupan agamanya. Nah, kehidupan agama dari kerajaan Kadiri itu adalah Hindu. Dewa yang disembah adalah Wisnu. Kemudian ekonominya yaitu agraris dan pelayaran karena memanfaatkan Sungai Berantas. Nah, untuk sosial ini masyarakat Kediri sudah mengenal sastra ya. Yang pertama itu adalah karangan dari Empu Sedah dan Empu Panuluh. Empu Sedah dan Panuluh. Yang pertama itu adalah kitab Batara Yuda, kemudian ada kitab Krisnayana. Kemudian yang terakhir ada kitab Semaradana, seperti itu. Nah, untuk peninggalan dari kerajaan Kadiri itu ada banyak, tapi Bulu hanya ambil beberapa. Yang pertama adalah Candi Panataran yang ada di di Blitar. Kemudian ada Prasasti Ngantang yang dikeluarkan oleh
Raja Jayabaya untuk masyarakat Ngantang yang telah berjuang untuk kerajaan Kadiri, ada di Desa Ngantang, Kabupaten Malang. Kemudian ada kitab Kakawin Batara Yuda, kemudian ada kitab Samaradana, yaitu dari karangan dari Empu Triguna, dan juga ada kitab Krisnayana. Kemudian yaitu yang kedua adalah Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit itu terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi wilayah yang kuning pekat itu adalah wilayah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit, dan yang warna orange itu adalah letak dari wilayah Majapahit. Raja pertama Majapahit itu adalah Raja Raden Wijaya. Jadi singkat cerita lagi, Raden Wijaya itu adalah menantu dari Kertanegara, raja terakhir dari kerajaan Singhasari. Namun Singhasari itu punya musuh Kediri. Jadi Kediri ketika dikuasai oleh Ken Arok tadi mencoba bangkit lagi ya di bawah kepemimpinan Jayakatwang. Jadi akhirnya Jayakatwang pun menyerang kerajaan Singhasari. Singhasari itu kerajaan kuat, tapi kenapa kalah? Silakan dibaca lagi nanti ya, Bulha jelaskan singkat. Jadi di masa akhir Singhasari itu takut akan dikuasai oleh kerajaan Cina yaitu Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan. Akhirnya Kertanegara mengirimkan pasukannya untuk ekspedisi Pamalayu di kawasan Sriwijaya untuk menghalang kedatangan tentara Mongol. Nah, karena tentara terhebatnya itu dikirim ke Suwarna Bumi atau Sriwijaya atau Palembang sana, maka yang ada tentara di Singhasari adalah tentara yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, Kerajaan Kadiri yang menyimpan dendam terhadap pendiri Singhasari melakukan penyerangan terhadap Singhasari di bawah pimpinan Jayakatwang. Alhasil Jayakatwang pun berhasil memenangkan peperangan dan Singhasari berhasil dikalahkan. Kertanegara pun terbunuh. Nah, kemudian Jayakatwang itu memburu semua keturunan Singhasari. Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara. Nah, Raden Wijaya akhirnya oleh bantuan Arya Wiraraja itu dimohonkan ampun kepada Jayakatwang. Karena Raden Wijaya itu pintar, cerdas dalam strategi perang, maka Jayakatwang pun mengampuni Raden Wijaya. Bahkan Raden Wijaya diberi kesempatan untuk melatih tentaranya dan diberi sebuah hutan yang bernama Hutan Tarik. Nah, dari Hutan Tarik inilah nanti Raden Wijaya bersama teman-temannya itu melakukan babat alas. Dan dalam babat alas ini, pasukan Raden Wijaya itu menemukan sebuah buah yang rasanya pahit karena mereka kelaparan ya. Akhirnya mereka mencari buah dan memakannya, ternyata rasanya pahit. Nah, nama buahnya Maja. Oleh karena itu, nama desa yang didirikan oleh Raden Wijaya bersama teman-temannya itu bernama Majapahit. Nah, Raden Wijaya akhirnya bersekongkol dengan pasukan Mongol atau Cina untuk berkhianat terhadap kerajaan Kadiri di bawah pimpinan Jayakatwang. Akhirnya Raden Wijaya pun membunuh Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya pulang ke Majapahit. Nah, sebelum pulang, dia juga mengajak pasukan Mongol untuk berpesta. Namun dalam pesta dalam keadaan mabuk inilah kesempatan Raden Wijaya untuk menyerang pasukan Mongol. Alhasil pasukan Mongol pun berhasil dikalahkan. Kemudian Raden Wijaya kembali ke desanya yaitu desa Majapahit. Kemudian karena Singhasari sudah tidak ada, Kadiri sudah tidak ada, maka kesempatan Raden Wijaya untuk membuat desa Majapahit tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar yang dikenal dengan nama Majapahit. Sepeninggal Raden Wijaya, penggantinya adalah Jayanegara. Namun berbeda dengan Raden Wijaya, Jayanegara adalah raja yang lemah. Kemudian dia tuh sakit-sakitan dan dia punya tabib pribadi namanya Tabib Tanca. Dan setiap hari yang ditemui Jayanegara itu hanya istri Tabib Tanca dan juga Tanca. Nah, Jayanegara akhirnya jatuh cinta kepada istri Tabib Tanca. Kemudian ini membuat Tanca marah dan bukan hal yang sulit untuk membunuh Tanca. Akhirnya Tanca pun meracuni Jayanegara dan Jayanegara pun meninggal. Karena Jayanegara meninggal sebelum dia menikah, maka tahta Majapahit itu dikembalikan kepada sang permaisuri Raden Wijaya yaitu Gayatri. Namun Gayatri lebih memilih kehidupan pertapa daripada menjadi seorang ratu. Maka Gayatri pun memberikan tahta Majapahit kepada putrinya yaitu Tribhuwana Tunggadewi.
Di sini Tribhuwana Tunggadewi itu dibantu oleh seorang patih yang bernama Patih Gajah Mada. Kemudian setelah Gayatri, ibunda dari Tribhuwana Tunggadewi meninggal, Tribhuwana menganggap bahwa yang memberinya tahta itu sudah meninggal, maka dia tidak berhak lagi atas tahta Majapahit. Kemudian Tribhuwana Tunggadewi pun memberikan tahta Majapahit kepada putranya yaitu Hayam Wuruk. Nah, disinilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh Patih Gajah Mada, maka Majapahit mampu menguasai hampir seluruh Nusantara, bahkan Kepulauan Melayu atau Malaysia, kemudian Singapura dan juga Filipina. Jadi kalau kita memiliki kesamaan budaya dengan wilayah Melayu, Singapura, Filipina, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena mereka pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Nah, bagaimana bisa kerajaan Majapahit bisa sebesar ini? Itu tidak lepas dari peran seorang patih yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada itu punya yang namanya sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa, bahwa dia tidak akan memakan buah pala sebelum dapat menyatukan Nusantara di bawah panci-panci Majapahit. Atau dapat diartikan bahwa Gajah Mada tidak akan hidup berfoya-foya atau bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, ada satu wilayah di Nusantara yang tidak ditaklukkan oleh Raden Wijaya bahkan sampai dengan Hayam Wuruk. Karena memang Raden Wijaya itu adalah keturunan Sunda ya. Jadi Raden Wijaya memang bersumpah tidak akan menguasai kerajaan Sunda seperti itu. Nah, namun Gajah Mada menganggap dengan belum takluknya Sunda di bawah Majapahit itu membuat Sumpah Palapa itu belum terpenuhi. Nah, akhirnya inilah nanti yang melantar belakangi terjadinya Perang Bubat. Apa sih Perang Bubat? Jadi ini karena kisah cinta antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Jadi Hayam Wuruk itu jatuh cinta kepada seorang putri Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Nah, akhirnya Gajah Mada diperintahkan oleh Hayam Wuruk untuk melamarkan putri Sunda tersebut untuk disunting atau dinikahi oleh Raden Wijaya. Nah, Gajah Mada menganggap bahwa ini adalah kesempatan untuk membuat Sunda takluk di bawah Majapahit. Akhirnya lamaran Gajah Mada untuk rajanya yaitu Hayam Wuruk diterima oleh Raja Sunda. Kemudian iring-iringan Raja Sunda bersama Dyah Pitaloka pun menuju Majapahit. Namun dalam perjalanan rombongan Sunda sampai di desa Bubat itu diberitahu oleh Gajah Mada bahwa sesampainya di Majapahit maka Raja Sunda dan juga Dyah Pitaloka harus mengaturkan sembah dan takluk kepada Majapahit. Nah, karena tidak sesuai dengan tawaran awal Gajah Mada, jadi kan Gajah Mada awalnya itu pengennya melamar Dyah Pitaloka, tapi ternyata Gajah Mada punya niat lain yaitu membuat Sunda takluk. Sedangkan Sunda yang tidak mau takluk begitu saja, akhirnya peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Akhirnya terjadilah perang besar antara kerajaan Sunda dan juga Majapahit di sebuah desa bernama Bubat. Nah, kemudian yang selamat hanya Dyah Pitaloka karena memang dia akan diperistri oleh Hayam Wuruk. Namun sesampai di istana, kemudian Gajah Mada menceritakan semuanya, kemudian Dyah Pitaloka diantarkan ke kamar. Namun apa yang terjadi? Dyah Pitaloka lebih memilih mati daripada harus menikah dengan Hayam Wuruk, karena ini membuat harkat dan martabat Sunda bisa jatuh. Akhirnya Dyah Pitaloka lebih memilih kehormatan kerajaan dengan memilih mati. Akhirnya Hayam Wuruk itu menikah dengan ratu lainnya, kemudian melahirkan seorang putri bernama Kusuma Wardani. Nah, karena Kusuma Wardani adalah perempuan, maka dia harus cari suami ya. Nah, akhirnya Kusuma Wardani itu dinikahkan dengan keponakan dari Raja Hayam Wuruk yaitu Wikramawardhana. Akhirnya Wikramawardhana pun menjadi suami dari Kusuma Wardani dan otomatis menjadi raja dari Majapahit. Nah, namun di sini Wirabumi tidak terima. Kenapa Kusuma Wardani harus dinikahkan dengan Wikramawardhana? Bahkan dia kan bisa menikahinya. Akhirnya Wirabumi punya niat untuk menyatukan Majapahit. Singkat cerita lagi, jadi pendiri Majapahit yaitu Raden Wijaya, dia kan punya
hutang budi terhadap Arya Wiraraja. Karena tadi Arya Wiraraja menyelamatkan Raden Wijaya dari buruan Jayakatwang. Akhirnya karena membalas budi dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya itu membagi wilayah Majapahit. Nah, dari Mojokerto ke arah timur, ke arah pesisir, itu diserahkan kepada Arya Wiraraja yang nanti berpusat ibu kotanya ada di Belambangan atau Banyuwangi hari ini. Nah, untuk wilayah Mojokerto ke arah barat itu dikuasai oleh Raden Wijaya. Jadi Majapahit itu ada istana timur dan juga istana barat. Istana barat itu di bawah Raden Wijaya, istana timur itu di bawah Arya Wiraraja. Nah, Wirabumi ini adalah nanti garis penerus dari Arya Wiraraja. Kemudian peperangan ini dikenal dengan nama Perang Paregreg atau Perang Saudara dan dimenangkan oleh Wikramawardhana. Bahkan kalau dalam kisah-kisah kuno itu ini dikisahkan ya sebagai bahwa Kusumawardhani ini adalah Ratu Kencana Wungu dan Wikramawardhana itu adalah Prabu, kok lupa ya Bulha. Dan Wirabumi ini dinyatakan sebagai Minak Jinggo seperti itu. Kemudian yang membuat Majapahit berada pada masa berakhirnya kekuasaannya atau masa kehancurannya itu adalah serangan dari kerajaan Demak Islam di bawah pemimpinan Raden Patah nanti. Akhirnya Majapahit pun itulah masa akhir dari Majapahit. Kemudian untuk agamanya kerajaannya itu bercorak Hindu ya, tapi masyarakat Majapahit itu ada yang Hindu, ada yang Buddha. Oleh karena itu banyak candi-candi yang agama Hindu Buddha ada di wilayah timur, seperti Candi Sumbrawan itu kan candi Buddha. Kemudian ada ekonomi, yaitu pertanian dan pelayaran, karena wilayah Jawa Timur terkenal dengan pertaniannya ya, dan juga pelayarannya. Kenapa kok pelayaran? Karena di masa Majapahit itu hampir seluruh wilayah Nusantara kan ditaklukkan, otomatis pelabuhannya juga. Kemudian masyarakatnya itu sosialnya itu sangat menjaga kerukunan antar agama. Ini dibuktikan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sota Soma. Nah, dalam kitab Sota Soma ini dikatakan adalah Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetap satu jua, yaitu antara agama Hindu dan Buddha yang ada di Majapahit. Kemudian untuk peninggalan dari kerajaan Majapahit ada banyak sebenarnya, Bulha hanya ambil beberapa. Yang pertama adalah Candi Tikus yang ada di Mojokerto, kemudian ada Candi Bajang Ratu yang ada di Mojokerto, dan juga inilah Wilwatikta atau Mitrikasatata atau lambang dari Majapahit. Oke, terima kasih untuk hari ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.